Seorang kreator konten bikin geram publik karena merekam seorang SPG pameran mobil tanpa izin dan meminta uang jika ingin dihapus. Meski sudah meminta maaf, tapi pemerintah dan juga DPR ini mengingatkan pentingnya etika untuk perlindungan privasi di ruang publik. Ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS ramai diperbincangkan gara-gara ulah seorang konten kreator. Berawal dari beredarnya video berjudul Cara Mendekati Cewek yang dibuat oleh konten kreator bernama Ebe Martono menampilkan interaksi seorang SPG perempuan. Melalui media sosial, korban mengaku tidak pernah memberikan persetujuan untuk direkam menggunakan kamera. Ia baru mengetahui dirinya menjadi objek konten setelah video tersebut beredar luas di media sosial. Korban sempat meminta agar video diturunkan, namun malah diminta bayar dengan alasan untuk ganti biaya produksi. Kasus ini membuat publik geram. Konten kreator dinilai melanggar etika dan melanggar privasi di ruang publik hingga membuat pemerintah dan DPR angkat bicara. Ini pelanggaran terhadap Undang-Undang PDP yang pertama, dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin meskipun di ranah publik. Tindakan merekam seseorang secara diam-diam atau candid tanpa izin, apalagi dijadikan materi konten cara mendekati cewek untuk kepentingan komersial atau popularitas di media sosial adalah perbuatan yang tidak beretika dan melanggar hukum. Ramai memicu kecaman, pembuat konten Ebe Martono akhirnya meminta maaf dan langsung mengunci akun Instagramnya yang diikuti 200-an ribu follower. Saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Kasus ini menjadi pengingat bahwa setiap orang memiliki hak atas privasi yang harus dihormati. Setiap pembuat konten harus meminta persetujuan sebelum merekam serta menyebarluaskan konten yang melibatkan orang lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Hujan yang mengguyur kota Bogor kemarin ini sempat membuat banjir akibat gorong-gorong tersumbat. Ironisnya, seorang warga yang hendak membersihkan sampah malah terjebak hingga mengalami halusinasi. Evakuasi berjalan dramatis karena korban sempat alami sesak nafas dan tidak sadarkan diri. Evakuasi warga yang terjebak dalam gorong-gorong berjalan dramatis di Kompleks Siti Hasanah, Pasir Kuda, Bogor Barat, Kota Bogor. Tim SAR harus mencari jalur tembus untuk bisa mengangkat korban yang terjepit di dalam lubang dengan diameter hanya 40 cm saja. Selain itu, korban juga nyaris pingsan dan alami halusinasi hingga menolak ditarik petugas. Usai berjalan selama 1 jam, tubuh korban bisa dievakuasi dengan kondisi tak sadarkan diri. Sebelumnya, korban Madi diketahui hendak membersihkan jalur selokan yang tersumbat lantaran lokasi usai diguyur hujan deras. Naas ia terlalu jauh masuk ke gorong-gorong dan jarak 12 meter dari titik awal masuk. Usai diberi pertolongan pertama, korban langsung dilarikan puskesmas karena mengalami hipotermia. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, beberapa mal bikin pagar 3 meter. Ini memicu spekulasi soal ancaman aksi massa di Jakarta bulan Agustus ini. Untuk mencegah kecemasan soal keamanan Jakarta, Polda Metro Jaya membentuk tim preventive strike dan menangkap penyebar hoax. Gara-gara beberapa mal di Jakarta dan Bekasi membangun pagar besi setinggi 3 meter, publik pun bertanya-tanya soal situasi keamanan kota Jakarta. Spekulasi pun bermunculan termasuk di media sosial. Salah satunya soal ancaman aksi massa besar-besaran menjelang perayaan HUT RI ke-81 Agustus ini. Tak ingin spekulasi berkembang menjadi kecemasan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pengelola mal membongkar pagar besi. Langkah ini dilakukan agar publik percaya kota Jakarta tetap baik-baik saja. Tak cuma Pemprov yang langsung gerak cepat, Polda Metro Jaya juga membentuk tim preventive strike atau pencegah serangan untuk memastikan keamanan ibu kota. Kapolda Metro Jaya sudah menegaskan membentuk tim preventive strike yang terdiri dari Direktorat Operasional yang ada di Polda Metro Jaya. Jadi sudah melakukan mitigasi awal. Apabila ada kelompok-kelompok
yang mencoba membuat kerusuhan, membuat situasi tidak nyaman dan aman di wilayah hukum Polda Metro Jaya, termasuk wilayah-wilayah penyangga, akan dilakukan tindakan tepat, tegas, dan terukur. Tak hanya membentuk tim khusus, patroli cyber Polda Metro Jaya juga menangkap seorang perempuan asal Ciamis, Jawa Barat yang menyebarkan konten hoax di TikTok soal demonstrasi besar di DPR di bulan Agustus ini. Pelaku juga mengajak 33.000 followersnya untuk mengikuti aksi massa. Polda Metro Jaya meminta masyarakat tetap tenang dan tidak termakan isu atau hoax soal kerusuhan aksi massa. Kepolisian memastikan terus melakukan patroli skala kecil hingga besar di Jakarta dan seluruh wilayah penyangga jelang perayaan HUT RI ke-81. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, konten kreator atau YouTuber Muhammad Jannah atau dikenal dengan nama Big Mo ini ramai dikecam karena mengajak anak-anak mempromosikan sebuah produk rokok elektrik saat live streaming. Meski sudah meminta maaf, YouTuber Big Mo kini dalam penyelidikan polisi. Inilah video live streaming di akun YouTuber Big Mo yang menuai kecaman luas dari masyarakat. Melalui live, YouTuber yang memiliki lebih dari 500.000 subscriber ini mempromosikan produk cairan rokok elektrik atau liquid vape kepada anak-anak. Big Mo bersama rekannya meminta kepada sejumlah anak-anak mengucapkan adlibs terkait dengan produk liquid vape yang bekerja sama dengan dirinya. Tak berapa lama usai viral, warganet ramai-ramai meminta Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI turun tangan. Publik menilai Big Mo perlu ditindak serius sesuai dengan hukum di Indonesia. Polda Metro Jaya juga telah memulai penyelidikan kasus. Tak hanya akan memanggil Big Mo, polisi juga akan memanggil pihak perusahaan yang memproduksi vape. Kontrak kerjasama YouTuber Big Mo dan perusahaan produsen vape juga menjadi bagian penyelidikan polisi. Big Mo sendiri sudah meminta maaf di akun YouTube-nya. Begitu aksinya bikin heboh publik. Saya mengakui bahwa apa yang saya lakukan adalah sebuah kesalahan dan tidak dapat dibenarkan. Saya menyadari bahwa produk yang mengandung nikotin hanya diperuntukkan bagi konsumen dewasa dan tidak diperuntukkan kepada anak di bawah umur sesuai regulasi. Sebagai seorang konten kreator, saya seharusnya memahami tanggung jawab tersebut. Seorang kreator konten bikin geram publik karena merekam seorang SPG pameran mobil tanpa izin dan meminta uang jika ingin dihapus. Meski sudah meminta maaf, tapi pemerintah dan juga DPR ini mengingatkan pentingnya etika untuk perlindungan privasi di ruang publik. Ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS ramai diperbincangkan gara-gara ulah seorang konten kreator. Berawal dari beredarnya video berjudul Cara Mendekati Cewek yang dibuat oleh konten kreator bernama Ebe Martono menampilkan interaksi seorang SPG perempuan. Melalui media sosial, korban mengaku tidak pernah memberikan persetujuan untuk direkam menggunakan kamera. Ia baru mengetahui dirinya menjadi objek konten setelah video tersebut beredar luas di media sosial. Korban sempat meminta agar video diturunkan, namun malah diminta bayar dengan alasan untuk ganti biaya produksi. Kasus ini membuat publik geram. Konten kreator dinilai melanggar etika dan melanggar privasi di ruang publik hingga membuat pemerintah dan DPR angkat bicara. Ini pelanggaran terhadap Undang-Undang PDP yang pertama, dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin meskipun di ranah publik. Tindakan merekam seseorang secara diam-diam atau candid tanpa izin, apalagi dijadikan materi konten cara mendekati cewek untuk kepentingan komersial atau popularitas di media sosial adalah perbuatan yang tidak beretika dan melanggar hukum. Ramai memicu kecaman, pembuat konten Ebe Martono akhirnya meminta maaf dan langsung mengunci akun Instagramnya yang diikuti 200-an ribu follower. Saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Kasus ini menjadi pengingat bahwa setiap orang memiliki hak atas privasi yang harus dihormati. Setiap pembuat konten harus meminta persetujuan sebelum merekam serta menyebarluaskan konten yang melibatkan orang lain. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ke informasi selanjutnya pemirsa, penyidik Kejagung ini menggeledah 4 perusahaan milik pengusaha Don Rito. Sosok yang disebut sebagai orang kepercayaan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Keempat perusahaan diduga menjadi tempat pencucian uang haram mantan Jampitsus Febri. Setelah pekan lalu, penyidik Kejaksaan Agung menggeledah rumah pribadi ex-Jampitsus tersangka dugaan pencucian uang Febri Adriansyah. Senin 3 Agustus, tim 9 Kejaksaan Agung juga menggeledah 4 perusahaan milik tersangka Don Rito yang diduga menjadi tempat pencucian uang di Jakarta Selatan dan Depok. Tim 9 menggeledah 4 perusahaan milik tersangka Don Rito yang diduga menjadi tempat pencucian uang. Penggeledahan ini untuk melacak aset dan aliran dana yang berkaitan dengan para tersangka. Penyidik juga menggeledah rumah tersangka lainnya Nurman Herin di Depok. Selain penggeledahan, tim 9 Kejaksaan Agung juga memeriksa 4 saksi untuk memperoleh alat bukti, memperjelas konstruksi perkara, dan penelusuran aset yang berkaitan dari tindak pidana. Seluruh tindakan penyidikan tersebut telah dilakukan berdasarkan ketentuan acara yang berlaku dan merupakan bagian dari upaya penyidik untuk memperoleh alat bukti, memperjelas konstruksi perkara, serta melakukan penelusuran terhadap aset-aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Sementara itu, perlawanan dilakukan kubu Febri Adriansyah dengan mengajukan 2 pra-peradilan terkait penetapan tersangka dugaan TPPU dan penahanan. Dan satu lagi terkait penetapan dirinya dalam dugaan korupsi dan pencucian uang, penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan Polda Metro Jaya dan atau Kortas Tipikor. Kuasa hukum Febri menyatakan permohonan pra-peradilan karena ditemukan sejumlah penyimpangan. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah Peri Warjio mundur sebagai Gubernur BI, beredar kabar Bank Indonesia akan berada di bawah Kementerian Keuangan. Isu tersebut ini memicu kekhawatiran bahwa BI akan dipaksa mencetak uang untuk membiayai proyek APBN. Menkyu Purbaya Yudi Sadewa pun angkat bicara. Siapa pucuk pimpinan Bank Indonesia pasca mundurnya Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia masih tanda tanya. Sejumlah nama ramai disebut, salah satunya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Isu santer lainnya yaitu soal status Bank Indonesia yang akan berada di bawah Kementerian Keuangan. Namun Purbaya menilai kabar tersebut masih terlalu dini dan beresiko bagi stabilitas ekonomi saat ini. Jadi terlalu dini kalau kita kemungkinan besar. Jadi gini, ketika keadaan seperti ini kurang baik merubah sistem yang ada. Yang penting adalah perbaikin kinerjanya kita semua itu. Kita lebih dekat dengan BI, OJK, LPS dan keuangan supaya kebijakannya lebih sinergis gitu aja. Itu yang dikejar mungkin. Sejarah mencatat status Bank Indonesia pernah setara kementerian di masa Orde Baru. Namun pada era reformasi, BI menjadi lembaga independen fokus bertugas menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Sesuai undang-undang, BI bebas dari campur tangan pemerintah. Jika BI dibawa Kemenke, sejumlah pihak khawatir BI akan dipaksa mencetak uang untuk pembiayaan APBN. Dan pada ujungnya, nilai rupiah ambruk, inflasi melambung, dan Indonesia kehilangan kepercayaan investor. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, akibat aroma tidak sedap dari bau badan, seorang penumpang Transjakarta terpaksa diturunkan petugas di halte Kampung Melayu, Jakarta Timur. Pengusiran penumpang yang merupakan lansia dan juga tunawisma itu pun viral hingga mendapat berbagai tanggapan dari warganet. Petugas Transjakarta terpaksa menurunkan seorang lansia penumpang Transjakarta karena adanya keluhan bau badan di halte Kampung Melayu, Jakarta Timur. Ketegangan terjadi karena penumpang menolak untuk diturunkan hingga harus dibujuk oleh petugas. Namun, setelah terus dibujuk, lansia yang diketahui merupakan tunawisma ini akhirnya mau untuk diturunkan. Pihak Transjakarta juga berkoordinasi dengan Dinas Sosial agar ia mendapatkan penanganan yang tepat. Usai video pengusiran ini viral, pihak Transjakarta mengunggah permohonan maaf atas tindakan pengusiran ini. Karena beberapa tanggapan warganet menyayangkan apa yang dilakukan petugas dan menilai cara penanganannya yang dinilai kurang pantas. Pihak Transjakarta mengaku peristiwa ini juga menjadi bahan evaluasi dan memastikan tindakan petugas sudah sesuai prosedur dan SOP. Selain itu,
juga akan terus melatih sensitivitas petugas agar pelayanan tidak hanya menjaga kenyamanan, tetapi juga mengedepankan rasa kemanusiaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, baru saja turun harga daging ayam naik lagi. Pedagang ayam di pasar ini mengeluhkan karena saat ini harganya sudah menyentuh Rp45.000 per kilo. Dan bahkan setiap hari naik bisa sampai Rp10.000. Berikut laporan rekan Ismalia dari Pasar Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Harga kebutuhan pokok terutama daging ayam saat ini sedang melambung tinggi. Dan tadi kami sempat berbincang dengan penjual ayam di tempat kami melaporkan, tepatnya di Pasar Kebayoran Lama. Saat ini untuk ayam sendiri per kilonya dibanderol dengan harga Rp45.000 yang biasanya dibanderol dengan harga Rp30.000. Harga ini cukup tinggi untuk daging ayam sendiri, dan ini bisa dilihat di belakang saya, ini merupakan ayam yang per ekor, dan ini bisa kita lihat untuk ayam ini sendiri kira-kira beratnya 4 kilo, ini bisa dibanderol sampai dengan harga Rp125.000. Dan kenaikan ini terjadi semenjak anak masuk sekolah. Untuk hari pertama ini sudah mulai meranjak naik, dan naiknya ini terus menerus, jadi bisa sehari bisa naik 5.000 atau 10.000, namun memang tidak menentu seperti itu harganya. Dan untuk saat ini bahan komoditi lain seperti telur ini juga cukup naik, dibanderol dengan harga Rp25.000 yang biasanya dibanderol dengan harga Rp22.000. Dari Jakarta, Ismalia Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, pekerjaan memelihara jaringan listrik sangat risiko tinggi. Seorang petugas PLN tersengat listrik saat memasang aliran listrik baru di Cengkareng, Jakarta Barat. Evakuasi juga berlangsung dramatis karena korban tersangkut di atas tiang listrik. Warga geger melihat seorang petugas PLN yang tengah melakukan pekerjaan pemasangan sambungan listrik tergantung di atas tiang listrik Jalan Swadaya, Taman Kencana, Cengkareng, Jakarta Barat. Diduga korban tersengat listrik hingga tubuhnya tersangkut tak berdaya. Evakuasi yang dilakukan warga berjalan dramatis dan menegangkan karena khawatir malah ikut tersengat. Setelah bisa diturunkan, korban segera dibawa ke rumah sakit dalam kondisi selamat. Kecelakaan ini menjadi pengingat tingginya risiko pekerjaan di jaringan listrik, serta pentingnya penerapan prosedur keselamatan kerja dan penggunaan alat pelindung diri secara ketat. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Sementara di Jalan Peta Barat, Pegadungan Kalideres, Jakarta Barat, tumpukan kabel di atas gardu listrik terbakar hingga memicu beberapa kali ledakan. Diduga ledakan dan kebakaran dipicu kabel mengalami kelebihan daya tampung. Akibat kejadian ini, warga di 3 RT di sekitar lokasi mengalami pemadaman. 1 jam berselang, kobaran api bisa dipadamkan damkar. Sementara petugas PLN juga sudah di lokasi melakukan perbaikan di tiang penyangga kabel listrik. Pemirsa, heboh video di media sosial, seorang polisi meminta uang ke pengendara motor di kawasan Antasari, Jakarta Selatan. Awalnya warga ini sempat mengira polisi gadungan, tapi ternyata pelaku ini merupakan polisi aktif. Inilah video viral polisi yang diduga meminta uang secara paksa ke pengendara di Jalan Antasari, Jakarta Selatan. Menggunakan seragam dan berkendara motor, polisi ini menghentikan pengendara menanyakan KTP dan surat-surat kendaraan. Polisi juga meminta uang secara paksa. Bahkan ada pengendara yang diminta ke ATM untuk mengambil uang. Warga menduga sudah banyak korban pungli oknum polisi ini. Awalnya warga mengira pelaku merupakan polisi gadungan. Namun belakangan diketahui pelaku merupakan polisi aktif. Usai video viral, polisi diduga pelaku pungli ini sudah diperiksa ke Polresto Jakarta Selatan. Selagi kita tidak salah, tidak akan memberi uang kepada polisi tersebut. Nggak usah. Perlu diperbaiki itu. Citra polisi harus dijaga. Penegak hukum memang wajib menertibkan anggotanya. Warga berharap oknum polisi pelaku pungli mendapat sanksi tegas untuk menjadi contoh penegakan disiplin bagi seluruh jajaran anggota kepolisian. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.
Giat hati mengabadikan momen indah saat berwisata, 4 orang malah terseret ombak di Pantai Semeti, Praia Barat, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. 1 orang meninggal dunia dan 3 lainnya menderita luka akibat terbentur karang. Evakuasi seorang wisatawan Sabila berjalan dramatis di Pantai Semeti, Desa Mekarsari, Praia Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Warga dan nelayan harus ekstra hati-hati karena tubuh korban terombang-ambing di antara tebing karang dan ombak setinggi 2 meter. Sebelumnya 3 rekan korban, Anissa, Ferdi, dan Dimas sudah berhasil diselamatkan meski menderita luka-luka. Kejadian bermula saat korban Sabila bersama 3 rekannya tengah bersuah foto di pinggir karang. Tiba-tiba ombak besar datang dan menarik Sabila hingga terjatuh ke laut. 3 rekan korban berusaha membantu namun gagal dan malah ikut terluka dan syok berat. Usai dievakuasi, korban dibawa ke klinik untuk mendapat penanganan dan langsung diserahkan ke keluarga. Masyarakat khususnya wisatawan dihimbau tetap berhati-hati dan mengutamakan keselamatan untuk menghindari kejadian serupa. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widianti, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat akses jalan tanah yang rusak parah, seorang paman nekat membawa jasad keponakannya menggunakan sepeda motor di Kabupaten Pandeglang, Banten. Korban yang merupakan bocah berusia 8 tahun itu meninggal dunia akibat alami patah tulang tangan dan sempat dirawat di RSUD Labuhan. Dan pemirsa, informasi tersebut sekaligus menutup seputar iNews hari ini. Saya Anita Dewi beserta tim yang bertugas undur diri. Sampai jumpa. Seorang paman harus bersusah payah menggendong jasad keponakannya Hilmi, 8 tahun, saat dibawa ke rumah duka di Kampung Cibele, Desa Pasir Rancang, Sindang Resmi, Kabupaten Pandeglang. Akses jalan rusak parah karena masih merupakan hamparan tanah berdebu, membuat perjalanan harus ekstra hati-hati. Sebelumnya, korban sempat dibawa berobat ke RSUD Labuhan akibat patah tulang tangan. Usai menjalani pengobatan, sang paman pulang bersama korban menggunakan motor. Di tengah perjalanan, ternyata keponakannya menghembuskan nafas terakhir. Karena jaraknya sudah dekat, maka diputuskan tetap membawa jenazah menggunakan sepeda motor. Sang paman menegaskan, membawa jenazah menggunakan motor sepenuhnya merupakan keputusan dari keluarga. Dari Pandeglang, Banten, Febri Febrianto, iNews melaporkan.